Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kemarin. Kemarin ada tugas disuruh mencari 2 paper jurnal, dan sekarang salah satu jurnal itu akan saya presentasikan yang berjudul Research Development Related of the Implementation of Financial Accounting Standard di Indonesia. Oh, sebelum itu perkenalkan, nama saya Robert Tajudin, saya dari kelas C, Sistem Informasi, NIM saya 2021-53126. Oke, untuk mempersingkat waktu. Nah, sebelum itu, untuk yang belum tahu apa itu financial accounting. Jadi, apa itu financial accounting? Yaitu cabang akuntansi yang melacak transaksi keuangan perusahaan, mengacu pada pembukuan dengan mengklasifikasikan, menganalisa, meringkis, dan mencatat transaksi keuangan seperti pembelian, penjualan, utang dan piutang, dan akhirnya menyiapkan laporan keuangan. Financial accounting ini bisa disebut, kalau dalam Indonesia-nya itu akuntansi keuangan. Itu singkatnya, adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Nah, untuk laporan keuangan tadi nantinya akan ditujukan kepada orang-orang di luar perusahaan, dengan penerima utama adalah pemiliknya atau pemegang saham, serta pemberi pinjaman tertentu. Namun, jika saham perusahaan perdagangan secara publik, laporan keuangan biasanya diedarkan secara luas, dan informasinya kemungkinan akan menjangkau penerima sekunder seperti pesaing, pelanggan, karyawan, organisasi pekerja, dan analisis investasi. Selanjutnya, komponen penting dalam financial accounting. Pertama, yaitu ada aset, di mana aset adalah sumber daya dari perusahaan. Kedua, ada liabilitas, itu kewajiban perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik kepada pihak eksternal maupun internal. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Yaitu ada pendapatan, yaitu berupa uang yang didapat perusahaan tersebut atas operasional perusahaannya, misal dari penjualan barang atau jasanya. Lalu ada biaya, yaitu uang yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai operasi usahanya. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan akuntansi Indonesia atau di IAI atau Indonesia Accounting Association adalah yang pertama menerbitkan Indonesia Accounting Principles Book atau PAI pada 1973, yang menandai awal keberadaannya standar akuntansi dan implementasi seiring dengan perkembangan industri dan tantangan globalisasi. Lalu, praktik akuntansi yang berkembang pesat akan diikuti dengan perkembangan pesat akan diikuti juga semakin perkembangnya akuntansi keuangan juga semakin kompleks. Selanjutnya, di Indonesia Financial Accounting Standard Board atau DBSAK menerbitkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang merupakan kerangka konseptual dalam penyusun standar akuntansi keuangan yang hasil konversi dari IFRS. Saat ini terdiri dari SAK berbasis IFRS atau biasa disebut SAK umum, SAP Government Accounting Standard, SAK Syariah, dan SAK ETA. Dengan keragaman standar akuntansi Indonesia ini, tentunya ada upaya pengembangan praktik akuntansi dapat terjadi jika ada peran penelitian tentang standar akuntansi keuangan,
sehingga bahwa aturan dan praktik dapat diselaraskan untuk memecahkan masalah akuntansi itu, dan praktik dapat diselenggarakan untuk memecahkan masalah akuntansi dalam pengembangan akuntansi Indonesia. Karena itu peneliti juga mencoba untuk mempelajari perkembangan penilaian terkait standar akuntansi keuangan di Indonesia menggunakan dua pendekatan, yaitu ada Carding-Deville dan analisis de committee. Untuk ini kita menggunakan metode Carding-Deville. Jadi metode Carding-Deville ini dikembangkan oleh Hesford et al. Pada 2007. Dalam metode ini penelitian mendapatkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan standar akuntansi keuangan atau sejenisnya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan topik, metode penilaian, dan ilmiah disiplin ilmu. Dan juga peneliti ini, jurnal-jurnal tersebut yang diteliti adalah Jurnal Bisnis Ekonomi, ada Usaha Akuntansi atau JEBA, STIE, Perbana Surabaya, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia atau JAKI, Universitas Indonesia, ada Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Gajah Mada International Journal of Business, ada Jurnal Multi Paradigm Accounting, dan masih ada banyak lagi. Selanjutnya, research dan analisis. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia diklasifikasikan berdasarkan 4 metode penelitian, yaitu ada survei, metode bisnis, metode review, dan metode ada eksperimen. Jadi klasifikasi artikel berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti memasukkan setiap artikel sesuai topik, metode dan disiplin sumber tadi. Namun dalam artikel ini penelitian hanya mengelompokkan 2 klasifikasi. Itu ada topik dan metode penelitian. Klasifikasi berdasarkan topik, diskusi berdasarkan artikel penelitian yang terkait dengan pelaksanaan standar akuntansi keuangan. Berdasarkan topik penelitiannya dibagi akan antecedent atau faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penerapan standar akuntansi keuangan dan konsekuensi dampak penerapan IFRS. Selanjutnya, conclusion, kesimpulannya. Jadi studi ini dalam menganalisa ada, kalau tidak salah, 35 artikel yang berkaitan dengan financial accounting standard di Indonesia diterbitkan dalam 7 jurnal akreditasi di Indonesia yang diklasifikasikan berdasarkan topik, metode, dan data kutipan dari periode 2003 sampai 2017. Sedangkan besar hasil penelitian rata-rata diterbitkan 3 jurnal akuntansi dan auditing Indonesia dalam JAI, ada juga Universitas Islam Indonesia, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Indonesia, dan Jurnal Bisnis Ekonomi dan Usaha Konsultasi. Metode penelitian yang paling banyak digunakan oleh para peneliti Indonesia selama periode 2003 sampai 2017 dalam pengajian penerapan standar akuntansi keuangan secara metode sekitar 60% atau 21 artikel. Dan sisanya ada literatur review dan eksperimen metode survei masing-masing ada 11,4% kalau tidak salah dari 4 artikel, 22,9% dari 8 artikel, dan 5,7 dari 2 artikel. Biasanya topik terkait standar akuntansi keuangan yang paling sering diteliti yaitu penerapan atau adopsi penerapan IFRS berbasis IFRS sebanyak 26 pasal, 74%-an. Dengan variabel artikel dengan variabel sering referensi keuangan. Sedangkan penelitian terkait SAP, SAK syariah, dan SAK etat masing-masing hanya dilakukan masing-masing 3 artikel. Artikel dari SAK etat hanya 1 artikel. Terbatas data online juga dapat mempengaruhi penelitian sehingga jumlah jurnal yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini dibatasi hanya 7 jurnal yang terakreditasi.
Keterbatasan lainnya, keterbatasan peneliti dalam mengkaji artikel dengan software sederhana seperti Microsoft Excel yang sering digunakan, sehingga peneliti seharusnya dapat berkembang dengan lebih pendekatan yang canggih. Tadi masa depan juga diharapkan menggunakan lebih banyak tinjauan pustaka dan eksperimental metode survei yang masih jarang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang tadi ada 2 tadi. Lalu tadi masa depan juga bisa menggunakan artikel ini tadi untuk melihat penelitian yang mana jarang dan telah dipelajari secara luas. Terima kasih mungkin untuk penjelasannya tentang materi yang saya jelaskan tadi tentang research development related to interpretation of financial dalam akuntansi keuangan di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.